ini idak dengan apa namanya, pikiran dan perasaan ini, raso ini tidak dibuat-buat. Kalau memang dia itu raso terus kita latih terus, ya. Nah dia tidak pernah lepas paling-paling berapa menit dari kesadaran kita itu. Paling-paling berapa menit datang dewe itu. Tapi ya kalau ngaji nih cuman pas waktu kita ngaji baik, pas waktu kita duduk sama-sama kan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sadari terus bahwa sudah tidak ada lagi kita, yang ada hanya Allah. Kita sudah menginnalillahkan, tidak ada lagi sama sekali. Jadi kalau masih ada rasa keakuan kita, cepat kembali lagi, cepat balik lagi. Dengan kesadaran tadi, yang hidupnya Allah, yang tahu Allah, yang kuasa Allah, yang berkehendak Allah, yang mendengar Allah, yang melihat Allah, yang berkata Allah. Sehingga timbul, benar-benar timbul rasa di kita nih tadi. Memang kita tidak lagi punya rasa apa-apa, tidak punya apa-apa lagi. Nah sampai situ nih timbul itu. Nah inilah timbul rasa kakek. Disinilah berlakunya kata-kata la haula wala quwata illa billah itu. Baru sah, baru sempurna menyebutkan la haula wala quwata illa billah. Kalau menyebutkan la haula wala quwata illa billah tanpa kesadaran, tanpa menginnalillahkan segala sesuatu yang ada pada diri kita ini kepada Allah, latah baik yang ada. Nah ini nak menyadari ini, nak kesadaran tingkat tinggi ini yang kira-kira itu benar-benar nak ditekan. Kalau tidak gitu tekan susah nih. Kalau mandang kita ini masih mandang kita, yang dipandang masih kita, susah. Jadi pandangan syariat dengan pandangan syariat yang berhakikat ini tidak mudah melatihnya. Ya jujur baik, kita nak memandang wujud kita yang ada ini, ya, jasad kita yang ada ini, nak bergantikan dengan hafal Allah tidak mudah, tidak mudah. Halo Pan, apa kabar?
sebenarnya macam undang satu itu dasar yang paling paling pokok untuk jatuh di undang. Tapi dikaji sebenarnya undang satu itu sudah inti, Bang. Karena dia sudah tidak lagi bicara ini bicara itu, dia langsung Allah mengingat, Allah berdiri, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata, Allah bergerak. Itu ada kalau pada diri kita ini. Jadi kalau kita tarik ke dalam, kita tapakuri yang mengingat ini siapa? Yang berdiri ini siapa? Ya kan? Yang mendengar ini siapa? Yang melihat ini siapa? Yang bergerak ini siapa? Nah, tapi untuk melatihnya, bergerak seperti ini lupa terus, tidak terbawa kesadaran kita. Karena itu tadi, ya belum profesional. Maka nak ingat terus, ingat dalam arti sadar terus. Maka mengkaji Allah ini, mengkaji zat Allah ini, sifat Allah ini, dengan sifat ma'nawiyah inilah yang paling anunian, yang paling kira-kira apa namanya, yang paling efisiennya bagi yang benar-benar mikir, bagi benar-benar meresapi. Menyampaikan ini dia ngomong, sebenarnya itu sambil ngomong selama menyampaikan model ini, menyampaikan ini kan, karena kita duduk di situ badan panas dingin, karena kita merasa yang berkata ini siapa? Allah. Jadi yang bertablik ini, yang menyampaikan ini siapa sebenarnya? Kalau kita menyampaikan masalah Allah, kita tidak duduk di Allah, munafik. Kita menyampaikan tentang Allah, tapi kita tidak rasa Allah, munafik. Nah, jadi begitu juga macam Abi, Mang Ajung. Di dalam kita ini, kita duduk ke dirasa Allah, fokus, tidak kemana-mana pikiran. Seperti kita menyadari, itu beberapa kali sering kita berapa kali kita kaji terus, menyadari sifat 20 inilah sebenarnya diri zat, wujud zat, diri Allah, diri kita yang sebenarnya. Nah, menyadari ini untuk membawanya dalam sehari-harian tidak mudah. Kalau tidak, memang kita nih juga tadi, memang kita lah cinta nih yang kaji nih.
mengajuk berhari-hari kepacak pengen tak bisa lagi ya om. Iya. Nah, lagi susah, lagi tidak mudah nak nimbul kenyo. Kenapa? Sudah diomongkan apa tanda zat Allah Ta'ala, tempat tajalli di sifat. Tanda zat Allah Ta'ala tempat tajalli di sifat, tempat nyatanya di sifat. Jadi sifat inilah kelakuan daripada zat. Nah ini nak kita sadari terus, nak kita bawa terus dalam sehari-hari, ya kan? Sifat ini menunjukkan zat Allah semata-mata. Jadi sifat ada rasa. Kapan ada rasa maka dikatakan hidup pakai pulang ke patri. Hidup rasa ini, nah, itu maksudnya. Hidup rasa ini di kita ini. Nah, jadi kita pakai rasa Allah ini sampailah sampailah ajal kita terpatri. Sehingga lenyaplah sifat aku kepada sifat Allah. Kapan sudah lenyap sifat aku, yang ada hanya sifat Allah. Kekal zat aku karena kekal zat Allah. Nah ini menekannya tidak bisa sambil-sambilan. Sedangkan sengaja nian kita duduk ini lagi tidak mudah, amal lagi dengan sambil-sambilan. Aku nggak digembor, kenapa anak itu? Oh, makanya digembor kan? Mau kata dua dah biasa, buat dia. Dua ini jadi masalah. Menyatakan wujud Allah, menyatakan keberadaan Allah, inilah sering kegamang masih, ya kan? Ya contoh di waktu kita nak mendirikan sholat, contoh kita nak mendirikan sholat, anak